Si Charles ini akhirnya tidak menembak Mary Lou, melainkan hanya memukulnya dengan keras hingga tewas. Bye dipukul. Hai guys, selamat datang di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini sesuai judulnya, aku bakal bahas tentang kriminal. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang kriminal, yaitu yang terjadi di Amerika Serikat. Kalau aku sebut kata Natal, apa sih yang terlintas di pikiran kamu tentang kata Natal? Kalau aku pribadi, aku itu kepikiran kayak Natal itu merupakan satu momen yang paling aku tunggu-tunggu di dalam setahun. Ya banyak sih momen-momen yang aku tunggu dalam setahun, kayak ulang tahun aku dan lain sebagainya. Tapi Natal juga merupakan salah satu momen yang paling aku tunggu. Ya, siapa yang enggak ya nggak sih? Kayak kalian pasti semua nunggu Natal, kayak libur sekolah, siapa yang nggak mau libur sekolah kan? Dan kalian bisa makan keluarga, kumpul-kumpul sama keluarga, chit-chat, dan beberapa dari kalian ada yang merayakannya dengan tukeran kado dan lain sebagainya. Itu kan, maksudnya Natal itu untuk sebagian orang seperti itu. Tapi, nggak buat satu keluarga di Amerika yang pernah merasakan Natal sebagai Natal terkelam dan Natal terakhir bagi hidupnya. Sang ayah tega membunuh anggota keluarganya, tapi ada satu anggota keluarga mereka yang tidak merasakan Natal sebagai Natal terakhirnya. Kalian mau tahu bagaimana ceritanya? Udah siap? Kita mulai. Kasus ini diberi nama kasus keluarga Lawson, atau Lawson Family Case. Ya seperti nama kasusnya, Lawson, berarti kan udah bisa tebak dong, kepala keluarga dari keluarga ini adalah Lawson. Charles Davis Lawson merupakan seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 10 Mei 1886 di Lawsonville, North Carolina, Amerika Serikat. Pada tahun 1911, ia menikahi seorang wanita bernama Fanny Manring, dan dengan pernikahannya ini, ia dikaruniai 8 orang anak. Nah, aku abis ini mau sebutin nama-nama anaknya dan tahun-tahun lahir anaknya. Kalian harus benar-benar dengerin, supaya kalian bisa ngerti jalan ceritanya, karena ini tuh bakal saling 2,000 years later. berkaitan. Karena ini bakal saling berkaitan sampai cerita paling terakhir. Mary, lahir pada tahun 1912, Arthur, lahir pada tahun 1913, William, lahir pada tahun 1914, Carrie, lahir pada tahun 1917, Mabel, lahir pada tahun 1922, James, lahir pada tahun 1925, Raymond lahir pada tahun 1927 dan Mary Lou lahir pada tahun 1929. Nah, Charles itu punya dua orang adik yang namanya Marion dan Elijah. Nah, pada tahun 1918, Marion dan Elijah ini memutuskan untuk pindah ke Germantown dan Charles membawa istri serta anak-anaknya yang membawa keluarganya untuk ikut pindah ke Germantown. Nah, tapi pada tahun 1918 itu, pas mereka pindah, Charles dan Fanny itu belum punya 8 orang anak. Mereka masih punya 4 orang anak, karena anak terakhir ini lahir pada tahun 1917 dan mereka itu pindah tahun 1918. Namun, pada tahun 1920, yaitu 2 tahun sejak kepindahannya ke Germantown, anak ketiga Charles yang bernama William itu meninggal dunia karena sebuah penyakit. Nah, Charles berserta kedua adiknya, yaitu Marion dan Elijah, itu bekerja sebagai petani tembakau. Dan dari hasil pekerjaan mereka menabung sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka bisa membeli lahan pertanian sendiri di Brook Cove Road pada tahun 1927. Gimana nih, pada tahun 1927, anak ketujuh dari Charles dan Fanny itu lahir, yang namanya itu Raymond. Nah, pada tahun 1929 kan lahir nih anak yang paling terakhir, anak yang nomor 8, yaitu namanya tadi Mary Lou. Nah, setelah umur Mary Lou 4 bulan, yaitu berarti kan 4 bulan setelah kelahiran Mary Lou, Charles mengajak seluruh anggota keluarganya untuk pergi ke kota untuk membeli pakaian baru, dan akhirnya diajak foto keluarga. Nah, pada zaman itu tuh masih ada kelas-kelas loh, kayak misalkan kelas pekerja, habis itu kelas yang di atasnya pekerja, di bawahnya pekerja, dan lain sebagainya. Nah, keluarga Charles ini termasuk yang ada di kelas pekerja. Nah, pada masa itu, untuk kelas pekerja yang berasal dari Stoke County, karena keluarga Charles ini kan berasal dari Stoke County. Jadi, kalau misalkan kelas pekerja yang berasal dari Stoke County dan melakukan foto keluarga, itu dianggap tidak biasa untuk masyarakat saat itu. Pada tanggal 25 Desember 1929, di sore harinya, di mana berarti itu kan hari Natal tuh, tanggal 25 Desember. Si Charles dan Arthur ini melakukan kebiasaan orang-orang saat Natal di masa itu, yaitu berburu kelinci. Ketika sedang berburu kelinci, Charles ini kehabisan peluru dan akhirnya menyuruh Arthur untuk pergi ke kota membeli lebih banyak peluru. Nah, Arthur pergi nih. Kan dia disuruh bapaknya untuk beli peluru. Pergi dia. Udah pergi, disinilah pembunuhan kejam yang dilakukan oleh Charles kepada seluruh anggota keluarganya, kecuali Arthur yang sedang pergi ke kota, itu terjadi. Nah, ternyata Charles ini masih memiliki beberapa peluru yang dia simpan di kantongnya sendiri. Korban pembunuhan pertamanya adalah Carrie dan Mabel. Nah, Carrie dan Mabel ini ingin mengunjungi rumah bibi dan pamannya, karena kan itu hari Natal. Pas mereka mau jalan, nah si Charles ini sudah menunggu di gudang tembakau untuk menembak kedua anaknya menggunakan kaliber 12. Nah, mungkin ya, ini anaknya lagi mau jalan ke rumah bibi dan pamannya, pas lagi jalan,
Si Charles nunggu dari gudang tembakau dan akhirnya menembak kedua anaknya ini menggunakan kaliber 12 sebelum akhirnya memukul mereka berdua hingga tewas. Kedua mayat anaknya ini akhirnya disembunyikan di gudang tembakau sebelum akhirnya Charles pergi ke rumahnya. Van yang merupakan istrinya saat itu sedang duduk di teras. Nah, ketika si Charles datang, dia itu kan pasti ngeliatin teras dulu dong. Langsunglah si Fanny ditembak dan langsung tewas di tempat. Nah, mendengar suara tembakan dari luar rumah, si Mary yang di dalam rumah ini langsung berteriak-teriak. Si James dan Raymond yang juga berada di dalam rumah tersebut langsung mencari tempat persembunyian. Namun mereka bertiga juga tidak luput dari tembakan Charles, karena Charles akhirnya menembak ketiga anaknya ini, dan akhirnya Mary, James, dan Raymond tewas. Mary Lou yang merupakan anak ke-8 dari Charles ini kan masih berusia 4 bulan. Si Charles ini akhirnya tidak menembak Mary Lou, melainkan hanya memukulnya dengan keras hingga tewas. Bayi dipukul. Kesian banget. Sumpah, jahat banget kau jadi bapak, sumpah. Lalu Charles mengumpulkan mayat seluruh anggota keluarganya dan mengumpulkan mereka di gudang, lalu mengatur mereka. Charles juga menyilangkan tangan mereka dan meletakkan batu di bawah kepala mereka sebelum akhirnya Charles pergi untuk lari ke hutan. Pada masa itu yang kayak aku bilang, kalau misalkan lagi Natal itu, suara tembakan itu biasa. Jadi kalau misalkan dengar suara tembakan itu, ya orang-orang pada biasa. Karena pada masa itu, banyak orang yang pergi ke hutan untuk berburu kelinci. Jadinya ya, mendengar suara tembakan itu ya biasa. Begitupun juga dengan adik laki-laki Charles serta istrinya yang ingin mengunjungi rumah Lawson untuk mengucapkan selamat Natal, untuk berbincang-bincang, kayak silaturahmi. Tetapi yang mereka temukan malah mayat-mayat dari anggota keluarga Charles yang tergeletak di gudang. Dan karena ini kota kecil, berita pembunuhan ini langsung tersebar luas ke seluruh kota. Nah, karena berita pembunuhan ini sudah tersebar, datanglah polisi, datanglah tetangga, dan Arthur yang tadi pergi ke kota untuk membeli peluru itu juga sudah pulang. Nah, beberapa jam setelah Arthur, polisi, dan beberapa tetangganya itu tiba di rumah Lawson dan ada di rumah Lawson, terdengar suara tembakan yang berasal dari hutan. Lalu mereka mencari dan melacak sumber suara itu, dan akhirnya mereka menemukan Charles dalam keadaan tewas karena menembak kepalanya sendiri. Lalu setelah itu, polisi menemukan 2 buah catatan yang tidak lengkap yang ada di sakunya Charles. Nah, catatan pertama yang berisi tulisan tidak ada yang bisa disalahkan kecuali. Dan catatan yang kedua berisi tulisan masalah bisa menyebabkan. Lalu nih, polisi juga menemukan jejak kaki Charles yang mengelilingi sebuah pohon. Hal tersebut membuat polisi dapat menyimpulkan bahwa Charles itu sempat berjalan-jalan berputar-putar untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, kayak nggak tahu berapa lama, sebelum akhirnya menembak kepalanya sendiri. Pada tanggal 27 Desember 1929, akhirnya 5 mobil jenazah berjajar di Jalan Murphy. Pada saat hari pemakaman keluarga Lawson ini, banyak orang ingin melihat 7 peti dari keluarga Lawson ini diangkut ke pemakaman massal di pemakaman Browder dekat Germantown. Kalau kita mau menghitung, berarti orang yang tewas itu kan ada 8 orang. Kenapa 8? Karena anaknya Charles dan Fanny itu kan ada 8. Nah, si Arthur selamat, yang satunya memang sudah meninggal karena sebuah penyakit, dan yang meninggal anaknya itu totalnya 6. Bersama Charles dan Fanny akhirnya ada 8. Tapi kenapa petinya cuma 7? Karena anak yang paling terakhir, yaitu Mary Lou, dibaringkan di pelukan ibunya. Dr. C.J. Halshabeck yang merupakan ahli forensik dari Stoner County memimpin otopsi yang dilakukan pada tanggal 25 Desember 1929 pada malam hari. Nah, tapi ia dibantu oleh seseorang yang bernama Dr. Spotwoods Taylor. Taylor membantu Halshabeck untuk memindahkan bagian otak Charles untuk diperiksa lebih dalam lagi dan dianalisis di Rumah Sakit Johns Hopkins di Baltimore. Hasil otopsi awal melaporkan bahwa bagian dari otak Charles ini relatif kecil dan pusat otak tidak berkembang secara baik. Tapi nih guys, sampai saat ini masih belum diketahui motif dari pembunuhan Charles terhadap seluruh anggota keluarganya ini, dan hanya menyisakan Arthur yang hidup. Ini semua masih menjadi tanda tanya, tetapi di masyarakat muncul beberapa teori-teori yang menyatakan bahwa mengapa Charles membunuh anggota keluarganya. Teori pertama, yaitu sebelum pembunuhan ini, katanya Charles mengalami cedera di bagian kepala, dan hal inilah yang diyakini menyebabkan Charles mengalami perubahan kondisi mental, sakit kepala yang parah, dan insomnia. Tapi nih, setelah dilakukan otopsi pada mayat Charles, para ahli-ahli ini tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa pada otak Charles. Teori kedua ini mengungkapkan bahwa Charles mempunyai hubungan dengan putri pertamanya yaitu Mary. Hal ini diungkapkan oleh Stella yang merupakan seorang kerabat. Jadi Stella ini mengaku bahwa ia sempat mendengarkan perbincangan dari saudara ipar Fanny, bibinya, dan ibu Stella yang bernama Jetty, yang katanya mereka ini membicarakan tentang kekhawatiran mereka terhadap hubungan Charles dan Mary. Bahkan nih, Elame yang merupakan salah seorang teman dekat dari Mary, menyatakan bahwa Mary pernah mengatakan kepada dia bahwa ia sedang mengandung anak Charles. Dan dia juga berkata bahwa Fanny yang merupakan ibunya itu mengetahui bahwa saat itu ia mengandung anak Charles. Sejumlah bukti yang mengarah kepada teori ini nih, mengatakan bahwa Charles itu kayak nggak pengen hubungannya dengan
Putri pertama mereka, si Mary ini tuh terungkap, jadi dia melakukan pembunuhan. Namun nih, sama seperti Charles, setelah dilakukan otopsi di tubuh Mary, itu tidak ditemukan sama sekali tanda-tanda bahwa Mary itu sedang mengandung. Tak lama setelah pembunuhan terjadi, Marian yang merupakan saudara laki-laki dari Charles itu membuka rumah Charles dan menjadikannya sebagai objek wisata. Kalian denger ya nih guys, rumah ini dijadikan objek wisata tanpa dibersihkan atau dipindahkan sedikit pun. Jadi rumah tersebut dijadikan objek wisata, posisinya itu masih sama ketika hari pembunuhan. Darah katanya masih ada di mana-mana, bahkan kue yang katanya lagi dipanggang oleh Mary pada saat itu tapi belum sempat dihidangkan juga masih ada di situ. Tetapi kue tersebut disimpan di sebuah kotak kaca yang ditutup selama bertahun-tahun. Marian mengaku sengaja melakukan hal ini karena Arthur itu hidup sebatang kara dan masih memerlukan uang. Dan rencananya uang tersebut akan dipakai untuk menyelesaikan hipotek pertanian milik keluarganya. Dan setelah bertahun-tahun lewat kejadian itu, akhirnya Arthur pun menikah dan memiliki 4 orang anak. Tetapi Arthur meninggal pada tahun 1945 karena kecelakaan motor. Nah guys, teori-teori mana yang kalian percayain? Atau kalian punya teori-teori sendiri gitu? Kalian boleh langsung komen di bawah. Nah, sekian videoku hari ini tentang kasus keluarga Lawson, dan bagi kalian yang ingin request tentang cerita horor, kriminal, konspirasi, dan lain sebagainya, kalian boleh langsung komen di bawah. Dan jangan lupa juga ya guys untuk like kalau kamu suka video ini, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman dan saudara kamu. Dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kamu dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Sekian videoku hari ini, and I want to say see you on my next video!